Ibu Supervisor kita, yaitu Ibu Susiarti. Dan berikutnya akan diakhiri doa pembukaan oleh Bapak Randi SPD MM. Pelatihan pembelajaran berbasis IT. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon para peserta diharapkan berdiri, cukup musik dan syairnya yang sudah disiapkan oleh panitia. Kepada para peserta, ada suaranya. Lagu Indonesia Raya. Enggak kedengeran suaranya. Digedein lagi, digedein. Nggak kedengeran suaranya. Masuk. terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya, menginjak acara selanjutnya, sambutan olah latihan Sensing Sawah 07. Kepada Ibu Sri Sergiowati kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa haula wala quwata illa billah. Barengan dengan kegiatan di 3 tempat. Yang terhormat Ibunda Hartini MSI selaku Kasatelak Pendidikan Kecamatan Jagakarsa. Yang saya hormati Ibu Susiarti MPD selaku pengawas wilayah binaan 2 juga moderator. Maksud saya Supernova Risa yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber yang hari ini akan memberikan pelatihan kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil semua pelajaran yang diberikan. Kepada Ibu Susiani yang terhormat, Ibu Susiani Komite SDN Srengseng Sawah 07 beserta jajarannya, Bapak Randi
MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah sewilayah 2 baik negeri maupun swasta yang tidak saya sebutkan semua, yang saya dan Bapak Ibu guru khususnya SDN Srengseng Sawah 07 serta Bapak Ibu guru di seluruh jajaran di wilayah Srengseng Sawah wilayah 2, Lenteng dan Jagakarsa. Semoga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan supervisi mutu tahap ketiga ini dengan maksimal karena kebetulan hari ini merupakan butuhkan dari hasil rekomendasi supervisi mutu tahap pertama maupun tahap kedua. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan semua Bapak Ibu diberikan dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembina kita yaitu Ibu Satla, Bapak Iskandar, Ibu Susi maupun Bapak Adi Novarisa atas bergabungnya di SDN Srengseng Sawah 07 dalam rangka pemenuhan standar SPMI di tahap ketiga ini. Mohon maaf apabila nanti di dalam pelaksanaan ini mungkin ada gangguan teknis, tapi mudah-mudahan tidak. Saya berharap sekali hari ini lancar, tidak seperti sebelumnya. Dan mudah-mudahan semua yang mengikuti mendapat manfaat dari apa yang kita terima pada hari ini. Mungkin itu saja dari kami selaku tuan rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Sri Sejowati selaku Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 07 yang telah memberikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta semuanya. Namun sekali lagi kami menyampaikan selamat datang buat Pak Adi Novarisa selaku narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk sambutan berikutnya, sambutan Ibu Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Jagakarsa kepada Ibu Hartini Master Pendidikan, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Indro. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terdengar ya suara saya Bapak Ibu semua? Benar Bu. Kedengaran jelas. Jelas Ibu, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Novarisa selaku narasumber pada kegiatan hari ini di tahap 3. Yang saya hormati pula Ibu Hajah Susiarti MPD selaku pengawas binaan 2 sekaligus supervisor pada kegiatan. Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Sediawati ya, yang hari ini memang di tahap 3 tahap 1 sampai tahap 4 merupakan sekolah titik sasaran ya Bu ya. Ya Bu. Jadi insya Allah sekolah Srengseng Sawah 07 ini semakin selalu memahami ya kondisi-kondisi bagaimana dengan penerapan daripada 8 standar ini. Jadi merupakan hal yang luar biasa nih Bapak Ibu gurunya ini ya. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan hadir di wilayah binaan 2 ini
hadir, kemudian Mbak Ibu Komite, Ibu Susiani, salam kenal Ibu Salam Susiani. kenal Ibu. Ya, ya kita deket Bu, jadi bisa main-main Insya ke Allah. kantor, ditengok-tengok ke kantor. Ya, oke, kemudian Bapak Ibu guru seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mengikuti kegiatan virtual pada tahap 3. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan tugas kita selaku pendidik, ya. Di mana dalam kondisi pandemi saat ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi pesimis kita dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan wawasan serta meningkatkan ilmu kita di dalam pembelajaran kondisi pandemi pada saat ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan kita jadi umatnya sampai yaumil akhir, insya Allah. Ya. Bapak Ibu seluruhnya yang hadir dalam kegiatan virtual pada hari ini, khususon adalah kepada warga komunitas pimpinan Ibu Sri Sediawati MPD serta dibina depan pengawas binaan Bu Teja Susi. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, ya, di mana menjadi sekolah titik jadi berat, jangan menjadi beban, ya. Titik sasaran sekolah Serengseng Sawah 0 terpilih mungkin di bawah pimpinan Ibu Sediawati. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan, ya, dengan pelaksanaan SPMI atau supervisi peningkatan mutu ini, ya, di Kecamatan Jagakarsa pendidikan khususnya semakin maju dan khususnya adalah di Serengseng Sawah 07. Namun, ya, bukan berarti sekolah-sekolah lain, ya, negeri dan swasta di wilayah binaan Susi bukan berarti tidak disupervisi. Barangkali seperti itu ya, ya Susi, ya. Iya, betul Ibu, betul. Jadi ini hanya sampel atau titik sasaran salah satu sekolah. Bapak Ibu, supervisi kegiatan merupakan adalah pelayanan, bimbingan, pembinaan, mungkin sekaligus arahan di dalam Bapak Ibu mengembangkan kinerja, mengembangkan bagaimana pembelajaran pada kondisi pandemi dalam rangka mencapai 8 standar, ya. Jadi hal yang kita laksanakan ini adalah hal positif yang kita rasakan pada saat pandemi 19. Jadi banyak hikmah pada saat pandemi ini, di mana tadi mohon maaf, tadi kita tidak mengenal adanya Zoom, kita tidak mengenal adanya Google Meet, ya. Kita hanya tahu dengan WA, ya. Jadi hikmah yang sangat-sangat positif kepada dunia pendidikan adalah kita lebih mengenal, ya, digital, lebih mengenal IT lebih jauh, ya, sehingga mau nggak mau dan harus mau atau kudu mau, ya, baik kita nggak lihat usia. Ini adalah menjadi tugas kita. Kita harus tahu bagaimana memperhatikan pembelajaran. Jadi harus, ini ada guru selaku pendidik untuk memajukan generasi bangsa. Oleh karena itu tidak ada kata mengenal saya sudah tua, ya, saya sudah mau pensiun, saya sudah mau periodisasi, ya, tidak ada mengenal kata itu. Kalau pendidikan kita, sekolah kita ingin maju. Sepakat ya Bapak Ibu, ya? Sepakat. Nah, kita samakan itu. Jadi jangan kita
ada kegiatan supervisi, ada SPMI. SPMI memang dilakukan sudah berjalan tiap tahun, itu SPMI. Namun pada kegiatan ini disupervisor oleh pengawasnya. Sejauh mana pelaksanaan SPMI yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru, stakeholder yang ada di sekolah tersebut, ya. Nah, pada hari ini di tahap 3 disupervisor oleh Ibu Susi selaku pengawas. Mudah-mudahan kita ini sangat-sangat bermanfaat. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi, mari Bapak Ibu kita tingkatkan apa yang menjadi kurang, apa yang menjadi kekurangan di sekolah kita. Tentu pada tahap 1 sudah dilaksanakan, yaitu pemetaan, ya Bu Sri. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Sudah diadakan pemetaan kondisi sekolah, baik kondisi bagaimana sekolah, dan utamanya adalah bagaimana kondisi peserta didik. Ya, dengan kondisi pandemi ini tentu banyak sekali halangan, di mana adalah siswa atau peserta didik karena belajar dari rumah. Apakah mereka punya laptop? Apakah mereka punya gadget? Ya, sehingga itu menjadi pemikiran. Nah, itu nanti mungkin sudah kemudian sudah direkomendasikan pendampingan, ya Bu Susi, ya. Diberikan pendampingan bagaimana Bapak Ibu pada saat ini diberikan pendampingan apa solusinya. Nah, kebetulan di tahap 3 ini dengan Bapak Adi yang luar biasa, ya, kita mendapat pelatihan di dalam pembuatan paparan. Wah, itu luar biasa. Saya juga pengen ini dengar nih, mudah-mudahan nggak ada tamu nih. Saya ingin dengar dan saya ingin tahu bagaimana cara pembuatan paparan. Karena mau nggak mau, kita tidak hanya sekarang bisa dengan ceramah. Ya. Metode yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sekarang tidak berlaku lagi ceramah melulu. Dalam 2 jam ceramah. Bagaimana membuat paparan. Nah, hari ini luar biasa. Sama-sama kita ikut. Kemudian bagaimana membuatkan aplikasi, itu luar biasa, ya. Saya ikut belajar nanti, ya. Boleh izin, ya Bu Sri, Bu Susi, Iya, Bu. Pak Adi. Saya ingat ilmu itu, ya, ilmu adalah setengah aja. Jadi ini binaan 2 di bawah pengawas Bu Susi luar biasa. Bapak Ibu tolong dicermati, ya. Kemudian pada hari ini apa yang tidak mungkin bisa didiskusikan nanti, sehingga bisa Bapak Ibu terapkan, bisa Bapak implementasikan nanti dalam pembelajaran kondisi pandemi. Kedengeran ya, Mas? Oh. Ya. Dan saya yakin aplikasi pembelajaran seperti ini pun nanti akan diterapkan walaupun sudah tatap muka. Ya. Jadi ini harus kita lanjutkan. Bukan berarti dalam kondisi pandemi saja kita menggunakan virtual. Tetapi ini adalah tahap kita, persiapan kita, baik mental, baik pengetahuan, ya. Bagaimana menghadapi era nanti 4.0, bahwa kita selaku pendidik adalah bisa melaksanakan pembelajaran lewat virtual, lewat aplikasi yang inovatif, ya. Baik Bapak Ibu, semoga hari ini pembelajaran yang diberikan oleh narasumber nanti dapat kita implementasikan dan tentu ilmunya sangat bermanfaat. Oleh karena itu harapan kami, ya, saya berharap, boleh ya Bapak Ibu, saya berharap dengan kegiatan ini merupakan pemicu kita, ya, pemicu penggerak kita
agar terjadi perubahan mindset, terjadi perubahan cara berpikir, cara bekerja. Tentunya adalah ke arah yang lebih baik. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu, yang tadi tidak bisa gaptek, mau nggak mau harus bisa. Ya, tentu nanti solusi-solusi itu akan diberikan oleh supervisor. Sehingga apa yang menjadi ketercapaian dan keterlaksanaan 8 standar dalam kondisi pada pandemi saat ini dapat terlaksana. Itu barangkali ya Bapak Ibu ya. Rasanya saya bijak kalau terlalu banyak, kalau ceramah kan nggak boleh terlalu lama ya. Oleh karena itu ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini resmi saya buka, semoga lancar, sukses semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, boleh saya berpantun? Silakan, Bu. Boleh, Bu. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, jauh banget ya. Cakep. Makan enak dengan goreng ikan. Mantul. Kita semua akan senang bersinar terang pendidikan. Cakep. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan ya kita selalu sehat dalam kondisi saat ini. Saling mendoakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartini, kita semua. Jadi kalau Bu Harti ingin belajar lagi, Bu. Ya. Gitu, ya. Oke, baik. Selanjutnya pengantar kegiatan yang akan disampaikan oleh fasilitator kita yang juga sekaligus supervisor dan pengawas wilayah 2 kepada Ibu Susiarti MPD. Terima kasih Pak Indro. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Iskandar, mudah-mudahan sudah bersama kita atau mungkin dalam perjalanan menuju Zoom kita selaku Fasda kita. Yang terhormat Ibunda kita tercinta Ibu Hartini SPD MSI, yang saya hormati Bapak narasumber kita Bapak Adri Novarisa, EduTech Trainer dan anggota APSI, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia Pusat DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 07 Ibu Sri Setiawan, tahap ketiga ini memandu kita dengan sangat baik. Bersyukur pada pagi hari ini Bapak Ibu kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun melalui layar kaca, namun tidak mengurangi hikmat dari pertemuan kita ini. Audionya Bu. Audionya Bu. Iya. Sengaja tadi dimatikan sebentar. Intinya
Saya selaku rekan kerja Ibu Sri Setiawati mengucapkan terima kasih atas kehadiran terutama para pembina kita, Ibunda Hartini, Bapak Iskandar, juga narasumber kita yang luar biasa, dan juga ucapan terima kasih pula kepada Bapak Ibu perwakilan dari wilayah 2. Kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT, kita masih diperkenankan untuk belajar bersama pada hari ini. Salawat dan salam tidak pernah lupa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti ajarannya sehingga dijauhi menghadirkan narasumber profesional yaitu Bapak Andino Farisa untuk membantu, untuk membimbing, untuk melatih kita dalam hal IT, yaitu pembuatan PPT atau paparan, dilanjutkan nanti belajar aplikasi pembelajaran, dan insya Allah kalau waktunya masih cukup akan diterangkan bagaimana kita memanfaatkan rumah belajar sebagai sumber belajar. Tapi pengalaman biasanya waktunya itu suka pengen nambah gitu. Jadi 4 jam itu rasanya cepat sekali kalau kita berlatih dengan aplikasi. Tujuannya Ibunda Hartini tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan model baru pembelajaran secara inovatif sehingga Bapak Ibu guru bangkit semangatnya, senang hatinya dengan model baru ini. Nah, kemudian Bapak Ibu saya sampaikan di tahap 4 nanti, mohon dicermati sedikit ini, di tahap 4 nanti untuk sekolah sasaran nanti menampilkan hasil pelatihan hari ini. Sekolah sasaran nih, ya nanti 2 atau 3 Bapak Ibu guru menampilkan hasil pelatihan hari ini gitu. Kemudian untuk sekolah lain bagaimana? Sekolah lain nanti pada tahap keempat bisa menyaksikan tampilan dari Srengseng Sawah 07. Syukur-syukur wilayah binaan ada yang juga paparan nanti. Kalau waktunya tidak mencukupi, berarti saya dan Ibunda Hartini nanti ikut Zoom dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model yang diajarkan hari ini. Jadi begitu, supaya apa? Supaya pelatihan hari ini ada tindak lanjutnya, tidak mandek, tidak digunakan. Seperti saya, kalau sudah tidak gunakan 2 minggu aja lupa. Itu kalau saya, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu guru kan masih muda ya. Nah, gitu. Jadi supaya tidak lupa, nanti di sekolah masing-masing menggunakan ini, pelatihan hari ini. Dan Bapak Ibu guru yang hari ini hadir melalui Zoom ini wajib hukumnya menyampaikan ke teman-teman di sekolahnya masing-masing. Nah, saya pastikan bahwa Pak Andi nanti akan memberikan sesuatu yang sangat menarik dan mungkin sebagian besar kita belum pernah mencobanya. Untuk instrumen 01 dan 02 Bapak Ibu, ini untuk seluruhnya nih, seluruh wilayah sekalian saja. Semua sekolah harap mengisi instrumen 01 dan 02. Rapih sampai dengan catatan. Setelah itu tolong dikirim ke saya. Untuk apa Bu Susi? Semua sekolah wilayah binaan harus saya online-kan melalui
e-supervisi. Jadi tidak hanya sekolah sasaran, tapi semua sekolah saya wajib mengonlinekan. Jadi kalau yang belum selesai, segera Bapak Ibu. Itu saja, tidak panjang kata. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi, menambah semangat kita, motivasi dari para pembina kita. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini akan kita timba nanti bisa bermanfaat untuk kita sendiri terutama. Syukur-syukur nanti bisa kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Amin. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, kami mohon kesediaan Pak Randi SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk memimpin doa pembukaan pada hari ini. Kepada Pak Randi kami persilahkan. Kita berdoa, namun sebelumnya yang tidak beragama Islam silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Yang Muslim, mari sama-sama kita berdoa agar kegiatan ini sampai tahap 4 bisa berjalan dengan baik. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jilli sultan. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ajil Islam wal muslimin wa ahlika al kafarat al musyrikin wa damir a'da jinnin. Rabbi wa walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Randi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita sehingga acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu pelatihan pembelajaran berbasis IT yang akan disampaikan oleh Bapak Adin Novarisa. Iya, Bapak Adin Novarisa mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti mohon kesediaannya untuk menyampaikan materi. Dan sebelum Bapak Adin menyampaikan materinya, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, mohon kiranya dapat mengisi
daftar hadir yang disediakan di chat atau di link yang sudah ada. Ya, jangan sampai lupa, hari ini sudah ada 75 peserta yang hadir, meliputi kepala sekolah SDN, SDS wilayah 2, kemudian Bapak dan Ibu yang ada di wilayah 2 juga, terus ada komite juga, komite Srengseng Sawah juga ikut dalam pelatihan kita. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kasatlak, Ibu pengawas yang sudah mendampingi kita semua. Baik, waktu kami persilahkan kepada Bapak Adi Mufarisa untuk menyampaikan materi. Namun sebelum menyampaikan materi, mohon kiranya untuk perkenalan dulu dengan kita-kita. Kepada Pak Adin, kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas sambutannya. Sebelum saya memulai, saya mau cek sound dulu nih ya. Sudah jelas belum Bapak Ibu suara saya? Jelas Pak, jelas. Ya? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat di wilayah Jakarta Selatan ya, di Jagakarsa. Itu kan yang saya hormati Ibu Hartini MSI sebagai Kasatlak Pendidikan Kecamatan Jagakarsa. Ya. Salam hormat untuk Ibu. Sama-sama. Salam kenal Pak Adi. Ya Ibu. Kemudian Ibu Susiati MPD selaku pengawas. Kita udah bertemu ya Bu ya di beberapa kelas. Iya betul Pak Adin. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, ada rezeki lagi kembali bertemu di sini. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Sri Sediowati, Kepala Sekolah Srengseng Sawah 07. Iya Pak. Dan terima kasih, salam kenal. Anda ya sebagai seksi atau Fasda ya. Fasilitator. Fasda. Ya. Kemudian juga Bapak Indro selaku host atau MC pada hari ini, saya ucapkan terima kasih SPMI di bawah pengawasan Ibu Susiati. Saya mengucapkan selamat pagi, salam kenal, salam sehat, dan semangat selalu. Karena tadi ada pantun dari Ibu Hartini, saya juga mau coba kasih pantun. Boleh, Pak. Tapi kalau nggak lucu, tolong tetap diketawain ya Pak Ibu. Oke, jalan-jalan ke Srengseng Sawah. Cakep. Bertemu Bapak Ibu guru. Saya hanya pembicara biasa, tapi siap membuat Bapak Ibu guru menjadi istimewa. Amin. 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 Saya mungkin akan sedikit akan kaki di wilayah Jagakarsa di Srengseng Sawah khususnya. Ketika saya di bulan November itu tahun lalu PPL PPG dalam di sana selama ya 2 bulan atau 3 bulan saya lupa. Jadi dari Pulau Gebang, dari Pondok Kopi, Cakung, Jaktim berangkat subuh menuju ke Srengseng Sawah. Memang luar biasa jalurnya ya, cukup padat dan tapi adem di sana, enak ya, adem di wilayah Jagakarsa atau Srengseng Sawah. Nanti semoga suatu saat saya bisa silaturahim langsung ke sekolah SD 07 ya, semoga ada rezeki, ada kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan pada hari ini ya. Jadi walaupun 4 jam 3 jam saya bukan ceramah, tapi memberikan pelatihan ya, pelatihan best practice yang memang sudah saya lakukan di beberapa sekolah atau di sekolah saya. Nah, ini slide saya Bapak Ibu yang saya namakan sebagai pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan BDR ya di SDN Srengseng Sawah 07.
Slide saya tidak banyak, hanya 5 atau 6 slide, karena nanti kita akan praktek. Nanti Bapak Ibu disiapkan laptopnya, kalau yang pakai satu devices bisa dikecilkan zoom-nya, supaya langsung bisa praktek. Apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu juga mengikuti. Karena pelatihan itu tidak cukup hanya didengarkan dan dilihat dan dipahami. Karena ini bukan pelatihan konsep ya, tapi langsung keterampilan praktek. Jika tidak dipraktikkan maka sulit rasanya untuk bisa memahami. Hasil saya mengisi beberapa banyak pelatihan itu mungkin hanya 30% tingkat ketercapaiannya, itu pun bagi yang mengikuti ya, yang praktek kegiatan keseharian. Nah, oleh ada penampilan hasil karya output hari ini. Sehingga Bapak Ibu by system dipaksa dalam tanda kutip untuk membuat konten. Yang akan saya pandu insya Allah walaupun banyak, tapi minimal bisa membuka wawasan Bapak Ibu akan cara membuatnya. Untuk mantapnya, untuk bagusnya itu butuh latihan. Jika sekadar bisa, insya Allah bisa. Ya, karena ini sangat mudah. Tapi untuk bisa bagus dan mantap itu butuh, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua dalam penggunaan teknologi atau pemanfaatan ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu Bapak Ibu. Nama saya Adi Novarisa. Saya wakil kepala sekolah di SMP Islam At-Taubah yang berlokasi di Pulau Mas, ya, Pulau Mas, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saya sebagai guru bahasa Inggris, memang pendidikan saya bahasa Inggris, ya, bukan IT, bukan sarjana komputer atau teknik informatika. Tapi kenapa saya bisa menguasai beberapa banyak teknologi? Karena saya literasi, karena saya membaca di YouTube. Karena memang tidak ada khususnya ya, tidak ada tempat lesnya untuk penguasaan teknologi. Mungkin ke depan ini menjadi suatu peluang ya, Bapak Ibu yang menguasai teknologi bisa membuat semacam tempat pelatihan untuk anak-anak akan termotivasi. Wah, guru saya bagus banget ya, hebat banget ya, bisa menguasai banyak hal seperti. Jadi karena kan anak melihat kita ya, melihat gurunya, dia terinspirasi oleh tauladan kita. Nah, kemudian saya juga sebagai Head of School Innovation, jadi di sekolah saya itu ada divisi khusus untuk penguasaan teknologi. Jadi saya mencari hal-hal yang baru dalam teknologi untuk kita kembangkan. Nah, alhamdulillah sejak 2018 sudah dapat Google Suite for Education dari Google. Saat semua orang belum tahu, saat ketika pandemi datang, kami sudah tidak kebingungan, karena memang sudah biasa pakai Google Suite for Education. Adapun pencapaian yang saya miliki sebagai pengakuan internasional adalah Apple Teacher, penghargaan sebagai guru Apple dari Apple Teknologi di Amerika. Nah, ini diberikan kepada sekolah yang menggunakan produknya Apple. Ya, saya menggunakan iPad untuk mengajar di seluruh, belum semua guru karena memang bertahap kita membelinya itu menggunakan iPad dibanding laptop. Kami memilih iPad karena sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, membuat konten itu mudah, baterainya juga lumayan ya, bisa seharian. Kalau laptop itu kan harus dicolok terus gitu. Nah, dalam hal teknologinya saya mendapatkan juga dari Google Certified Educator. Ini saya juga dapat penghargaan, saya ambil ujiannya, saya dapat sertifikatnya sebagai Google Certified Educator. Dan terakhir dari Microsoft Innovative Educator. Jadi di the biggest three itu, alhamdulillah saya sudah dapat semua. Nah, semua ilmu itu saya tidak mau keep sendiri, saya mau berbagi. Oleh karena itu saya diminta Pak Agus Sukoco sebagai Ketua APSI Pusat untuk berbagi di APSI. Disitulah saya bertemu dengan Bapak Pengawas dan Ibu Susiati di sana. Kemudian Bapak Ibu, izinkan saya sedikit berbagi, ini masih tahap konsep tentang bagaimana Bapak Ibu merencanakan ya. Ini saya sebut sebagai IPO strategi. Jadi strategi IPO, I-nya itu input, P-nya itu proses, O-nya itu output. Nah, ini fundamental, Bapak Ibu harus memahami hal ini.
bagi yang sudah paham bisa kita murojaah sama-sama ya pemahaman ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu kita lihat di bagian input, gitu ada skenario pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu sudah harus mulai memetakan di sekolah kami, sekolah saya itu seperti apa profil anak-anaknya. Apakah mereka memiliki gawai semua, memiliki koneksi internet semua? Jika iya, berarti memungkinkan menggunakan skenario synchronous learning, ya pembelajaran langsung terjadwal seperti halnya saat offline. Hanya beda tempat saja, yang awalnya di sekolah jadi di rumah dan menggunakan media daring. Tapi jika profil siswanya kita lebih banyak yang tidak memiliki gawai, maka lebih tepat menggunakan asynchronous learning, pembelajaran yang tidak langsung, yang tidak live seperti saat ini. Yang membedakan persamanya adalah sama tercapai tujuan pembelajaran. Hanya beda di time frame, hanya beda di durasi waktu. Ya, waktunya tidak terjadwal, tapi itu dibuat skema, misalkan 1 pekan selesai, 2 pekan selesai. Nah, setelah mengetahui profil sekolahnya, kita buat skenario-nya. Nah, yang setelah itu ya, Bapak Ibu masuk Mas. akan mengadakan pemilihan media yang digunakan. Apa nih? Nah, media pembelajarannya apa nih yang bisa digunakan atau dimanfaatkan? Hari ini ada? Contohnya ada media presentasi, ya bisa disebut PowerPoint. Ada PowerPoint, ada slide, ya, ada video presentasi. Itu yang pertama. Nah, media yang kedua ada yang modelnya video pembelajaran seperti platformnya Kuiper gitu ya, Ruang Guru itu kan video pembelajaran. Ada juga video animasi. Nah, yang ketiga adalah podcast. Ini yang paling baru, itu podcast. Sekarang sudah mulai booming lagi. Baik kayak zaman dulu ya cukup audio saja, jadi podcast pembelajaran. Nah, di materi hari ini kita akan membahas di media, di video dan presentasi. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas yang podcast. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui profil sekolahnya, profil siswanya, sudah menentukan mau membuat apa, mau membuat video kah, mau membuat animasi kah, mau membuat presentasi. Nah, tiba saatnya untuk produksi konten. Mulai memproduksi konten pembelajaran. Jadi mulai menyicil, membuat konten, ya, seperti itu. Nah, setelah di tahap input itu selesai, Bapak Ibu bisa lanjut ke tahap proses. Artinya saat di kelas, saat pembelajaran berlangsung. Nah, pelaksanaan PJJ dalam jaringan, gitu ya, karena saat pandemi bisa menggunakan 3 opsi. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Meet, bisa menggunakan Teams. Nah, ini balik kepada platform sekolah. Lebih nyaman gunain Zoom, Meet, atau Teams. Itu semuanya sama ya, tidak ada perbedaan ya. Semuanya menggunakan jaringan. Tapi ini cocok dipakai untuk yang sekolah synchronous learning gitu ya, yang memang live terjadwal. Nah, tapi kalau sekolah yang tidak yang siswanya kebanyakan tidak punya gawai, tidak punya fasilitas, maka cocoknya menggunakan asinkronus. Itu menggunakan WA group atau Telegram group. Nah, nanti di akhir sesi jika ada waktu, kita akan demokan bagaimana sih menggunakan Telegram untuk pembelajaran. Itu bisa buat kuis, bisa buat absen, bisa buat video. Cukup satu aplikasi komunikasi namanya Telegram. Dibanding WA ya, kami di sekolah saya sudah meninggalkan WA, sudah memakai Telegram. Nanti saya akan demokan jika waktunya cukup. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan menggunakan teknologi mobile. Artinya teknologi mobile itu sebuah aplikasi atau teknologi yang dapat diakses lewat gawai apapun, bisa lewat HP, bisa lewat tablet, atau bisa lewat laptop. Ya, itu namanya teknologi mobile. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu tinggal memilih mau platformnya Apple, Google, apa Microsoft. Nah, ini ya, seperti itu. Balik kepada profil sekolah di awal tadi. Kalau memang kebanyakan punya produk Apple, ya gunakan Apple. Sangat-sangat bagus. Ya. Hanya memang mereka eksklusif, ya, hanya bisa sesama produk Apple.
Tapi kalau kebanyakan Google, ya gunakan Google yang memang lebih familiar di Indonesia. Tapi jika sekolah sudah pakai Microsoft for Edu, maka bisa gunakan Microsoft Teams. Nah, setelah selesai pembelajaran, nah Bapak Ibu saatnya untuk ke output, untuk melihat hasilnya. Nah, ada yang kita evaluasi. Yang pertama, hasil belajar siswanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat hasilnya segini nih, dengan saya pakai input ini, prosesnya ini. Itu kita evaluasi. Kedua, setelah lihat hasilnya juga kita evaluasi skenario kita. Oh, berarti nggak tepat nih kalau pakai metode ceramah. Berarti nggak tepat nih kalau pakai PowerPoint saja gitu ya, dan sebagainya. Pemberian umpan balik dan remedi atau pengayaan. Nah, itu kerangka standar yang selalu saya gunakan bersama tim di sekolah saya seperti itu. Tentukan IPO, inputnya apa, prosesnya seperti apa, outputnya bagaimana. Lalu kita evaluasi supaya hasilnya semakin baik dan semakin baik. Nah, kemudian apa saja aplikasi yang digunakan untuk membuat konten? Nah, setidaknya saya ingin menunjukkan beberapa ini ya. Yang pertama, yang awal adalah namanya Render Forest. Ini animasi untuk video pembelajaran. Jadi membuat video animasi. Nah, tentunya untuk level basic atau elementary seperti SD akan sangat disukai anak-anak ya, karena ada animasi di sana. Dan Bapak Ibu guru tidak harus belajar coding, programming, ya, PHP dan sebagainya. Karena itu tinggal pakai berbasis website, nggak perlu diinstal, nggak butuh spesifikasi laptop yang mumpuni. Yang penting bisa ada internet dan bisa buka browser, maka bisa mengaksesnya. Nah, nanti kita akan demokan. Nah, yang kedua menggunakan ya, Bapak Ibu nggak usah lagi pusing bikin video, ngerekam, lalu diedit, bikin master, belum belajarnya, belum apanya, agak banyak stepnya. Tapi kalau yang pemula banget bisa pakai ini untuk video pembelajaran dan itu sangat menarik. Yang ketiga adalah penggunaan Jamboard. Jamboard itu punya Google yang sudah ada di akun Google kita masing-masing, baik pengguna G Suite maupun pengguna Gmail pribadi atau personal. Jamboard itu adalah papan tulis digital. Nah, jadi saat mengajar pakai Zoom ini, kita bisa pakai papan ini. Kita bisa nulis, anak pun bisa nulis, ya, menggunakan gawai masing-masing. Cocok untuk soal-soal matematika, ya, bilangan. Nanti kita demokan juga. Nah, kemudian PowerPoint. Ini Bapak Ibu saya tidak perlu lagi mengajarkan, sudah banyak, pasti sudah bisa. Tapi saya akan memberikan bonus template PowerPoint infografis yang bagus. Kurang lebih ada 10 slide ya. Jadi nanti bisa dibahas. Nah, seperti hal yang saya baik dan langsung mengena ke poin-poinnya. Nah, kemudian ada Telegram. Nanti ini opsional ya, karena waktu saya yakin di 3 aja sudah mungkin kekurangan waktu. Untuk TG dan Google Form itu nanti opsional, bisa didiskusikan. Tapi insya Allah jika ada waktu kita akan demokan yang Telegram. Siapa tahu mungkin belum ada yang menggunakan itu. Saya sangat merekomendasikan menggunakan Telegram sebagai wadah media komunikasi antar siswa dan gurunya. Nah, selanjutnya kita akan demo, Bapak Ibu, kita akan live demo. Mungkin yang awal adalah Render Forest, Prezi, dan Jamboard. Tapi sebelum ke sana, saya ingin membuka dulu semacam pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kendala yang Bapak Ibu alami. Sehingga saya mempunyai data di pikiran saya, apa sih yang Bapak Ibu butuhkan, kendala apa yang ditemui, sehingga saya bisa masuk case by case. Nah, mungkin oleh host bisa dibuka sesi untuk 3 penanya. Setelah 3 penanya selesai, kita akan lanjut ke mendemonstrasikan dan Bapak Ibu mengikuti, membuka laptop, mengikuti apa yang saya sampaikan. Seperti itu, Bapak dan Ibu semuanya, silahkan bagi yang ingin bertanya, nanti akan dibuka oleh hostnya. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Andi Novarisa, pengantar yang cukup menarik ya buat kita semua ya. Apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang super yang mungkin baru kita kenal.
mulai dari Rendes Pos, Presi, Jembot, kemudian ada macam-macam lah. Itu mungkin nanti bagian yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Pak Andi memberikan kesempatan pada kita untuk bertanya, barangkali ada yang penasaran. Kepada para peserta, kami persilakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Indro, boleh saya Pak Indro? Iya, Bu Susi ya. Ya, silakan Bu. Ini sebuah usulan kepada Bapak Andin, kalau boleh Pak Andin. Halo Pak Andin. Ya. Ini saran dan permohonan. Mudah-mudahan Pak Andin bisa, saya yakin pasti ini tidak akan sampai selesai di 12.30. Mudah-mudahan Pak Andin bisa bersedia nanti diperpanjang sedikit waktunya sampai ya Pak Andin ya. Baik, nggak apa-apa. Oh, terima kasih. Ya. Siapa tahu nanti bisa sampai jam 2 begitu. Ya. Mungkin nanti di break sholat dulu kali ya. Oh iya, terima kasih Pak Andin. Baik, sama-sama. Sudah Pak Indro. Langsung saja mungkin Pak Andin langsung praktek saja, Nji. Oke, baik. Ada yang mau bertanya dulu? Oh iya, silakan. Ada? Bu Dasmi. Iya. Saya boleh? Ya, silakan Bu Dasmi dulu. Dibuka aja dulu. Ya. Iya, terima kasih Bapak narasumber atas kesempatan ilmu yang luar biasa ini. Tadi sudah ditampilkan aplikasi yang bisa kita pakai. Nah, di antara aplikasi itu apakah prabayar, berbayar, atau bagaimana ketika kita menggunakan aplikasi tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Langsung saya jawab saja ya. Aplikasi ini bisa digunakan juga bagi pengguna yang free, yang gratis. Jadi kalau mau bayar pun bisa. Tentunya akan lebih banyak lagi manfaatnya. Dan enaknya lagi aplikasi ini bisa cukup satu akun yang beli. Nah, nanti untuk digunakan semua guru. Contohnya di Apsi. Di Apsi itu kami membeli akun di video animasi ya. Dan kami bisa menggunakan di tim Apsi itu untuk keperluan pembuatan video. Nah, jadi misalkan satu sekolah cukup beli satu, maka semua gurunya bisa menggunakan. Seperti itu. Jadi bisa hemat ya, hemat budget. Tapi untuk awal bisa kita maksimalkan dulu yang free-nya ya. Kalau sudah dirasa bermanfaat, ini sangat bagus, animo anak juga naik gitu ya. Maka bisa di-planningkan, direncanakan untuk membeli. Ya, membeli cukup satu. Jadi tidak semua guru harus beli satu-satu. Tentunya akan high budget seperti itu. Itu Bu ya, yang saya jawab. Satu lagi Pak, selain pakai laptop, bisa tidak aplikasi itu kita gunakan pakai smartphone, pakai handphone begitu? Ya, aplikasi yang bisa itu Jamboard sangat bisa. Kemudian Render Forest saya belum coba. Kalau Prezi itu nggak bisa. Ini jika berbasis aplikasi ya. Tapi kalau mau coba pakai handphone, bisa pakai versi web. Buka Google Chrome-nya, jadikan desktop mode di Google Chrome-nya, lalu bisa mengakses itu. Cuma nanti kecil layarnya ya. Nah, solusi saya bagi yang suka teknologi mobile, bisa menggunakan tablet. Bisa iPad dari Apple, bisa juga dari Samsung. Ya, saya sebut merek saja. Nanti saya siap membantu untuk memaksimalkannya, nggak cuma gadget doang, tapi betul-betul dipakai untuk alat belajar atau alat mengajar. Karena saya pun di sekolah pakai itu, karena lebih long lasting, lebih mudah, nggak butuh banyak aplikasi dan nggak perlu beli aplikasi, udah ada semua di situ. Pakai iPad ya, untuk video, untuk PowerPoint. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Dan betul kata Bunda Susi, sepertinya ini nggak cukup waktu kita, karena nanti kan kita praktek sesuatu ilmu yang sangat bermanfaat sekali, terutama di masa pandemi ini ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, masih ada satu lagi Pak. Ya, silakan. Dari SDN Srengseng Sawah 01.
Ini kepada Ibu atau Bapak, siapa nih yang dari... Ya, saya Pak. Saya awali dari SDN Lesteng Sawah 01. Ingin bertanya Pak kepada Pak Adin selaku narasumber. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan panitia pihak penyelenggara atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin bertanya tentang proses hasil output yang tadi Bapak sampaikan, apakah itu memakai presentasi itu bisa berjalan dengan baik, terus kemudian itu Pak yang tadi Bapak paparkan. Saya ingin mencoba berbagi pengalaman saya pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan virtual Google Meet. Itu sebenarnya kalau saya rasa kalau memakai cara berdiskusi itu untuk di virtual ini kayaknya menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena kita beradu sinyal Pak dengan siswa. Jadi ketika kita ngomong, kita berbicara, kita mengungkapkan pendapat, siswa juga ikut mengungkapkan pendapat, itu akhirnya jadi berdisik gitu Pak. Apakah metode diskusi ini masih dapat diterima di dalam proses pembelajaran virtual Zoom meeting atau Google Meet ini? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, baik Pak. Baik Pak, yang pertama outputnya tadi tergantung platformnya. Kalau nanti pakai Render Forest itu berarti video, bentuknya video. Jadi nanti bisa ditonton berulang-ulang oleh siswa. Nah untuk medianya, media penyampaiannya jangan diberikan langsung lewat WA Group, karena nanti akan menumpuk lama-lama bertumpuk di device siswa dan kita. Nah, sebaiknya Bapak Ibu menjadi YouTuber ya. Buat akun YouTube dan upload di sana sehingga kita hanya memberikan link kepada siswa untuk ditonton, untuk dipelajari. Nah, nanti juga kita alih fungsikan YouTube yang nanti Bapak bisa simpan selamanya di sana, sehingga kita tahun depan itu bisa digunakan kembali untuk pembelajaran hal yang sama di materi yang sama. Yang kedua, untuk teknis yang tadi Bapak sampaikan, penggunaan Google Meet yang tidak kondusif, artinya kembali kepada skenario pembelajarannya. Google Meet sekarang sudah mengupgrade banyak banget fiturnya. Sekarang sudah seperti di Zoom, ada fitur host, jadi bisa mute semua, bisa mengganti background kita, dan juga bisa merekam jika menggunakan akun G Suite. Nah, skenernya Bapak bisa gunakan saat Bapak menjelaskan itu di mute all. Tapi syaratnya Bapak harus login di awal. Jadi jangan siswa yang masuk duluan ya. Karena kalau masuk duluan dia akan jadi host sehingga dia bisa meng-kick, menghapus, menutup, memute semua. Jadi Bapak masuk Google Meet dahulu, yang pertama baru bagikan linknya ke siswa sehingga Bapak yang menjadi host. Dan saat Bapak menjelaskan, Bapak tinggal tutup semua akses bicara. Nah, saat sesi diskusi, Bapak tunjuk nanti siapa yang mau, atau misalkan ini presentasi kelompok, nanti ditentukan kelompok satu yang maju, maka yang lain untuk diam. Nah, tentunya harus Bapak Ibu mengajarkan dua hal ke siswa. Yang pertama adalah etika dalam Zoom meeting atau Google Meet, yaitu dua hal, video dan mikrofon. Ini harus menjadi habit kita, menjadi budaya kita. Saat tidak bicara, maka harus di-mute, supaya suara yang lain tidak masuk. Dan juga ketika melakukan suatu hal yang mungkin tidak tepat, maka matikan saja mikrofon atau kameranya, supaya tidak terlihat. Seperti itu. Nah, dua hal ini kalau sudah menjadi budaya, menjadi habit, itu akan enak kita. Akan enak ngajar gitu ya, walaupun pakai Google Meet, semua akan mute karena sudah menjadi habit siswa kita. Mungkin itu Pak Awali yang bisa sampaikan. Terima kasih Pak Adin. Ya, sudah cukup ya Pak Indo? Saya akan materi saja. Ya. Biar karena itu teman-teman sudah penasaran, pengen tahu. Baik.
mengikutinya. Baik, saya akan mulai. Mohon maaf supaya suara saya tidak terdistorsi oleh suara di tempat Bapak Ibu. Oke, saya akan, Bapak Ibu berarti kita akan demo, artinya Bapak Ibu juga membuka ya. Bapak Ibu juga membuka di halaman yang sama. Ya, oke. Untuk medianya saya menggunakan Google Chrome ya, seperti ini, karena kebanyakan itu aplikasinya mudah pakai Google. Nah, untuk awal saya akan berikan yang gampang terlebih dahulu, tulis digital untuk pembelajaran online atau live seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya, Bapak Ibu harus masuk dulu ke akun Google-nya, seperti ini nih. Ya, sudah ada fotonya. Atau mungkin kalau yang nggak pakai foto, ada namanya. Kalau Adin berarti A biasanya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu diketuk Google Apps-nya di sini, nanti ada muncul aplikasi di bawah namanya Jamboard. Ini kita klik satu kali dan terbuka. Nah, saya akan tunggu sampai sini. Bapak Ibu silahkan buka di halaman yang sama dan tolong seseorang beritahu saya jika sudah. Jadi kita di halaman yang sama, nggak ada yang ketinggalan. Gitu ya. Kita mulainya step by step. Ini adalah contoh papan-papan yang sudah pernah saya buka untuk mengajar. Ya, nanti akan tersimpan otomatis di Google Drive kita. Seperti ini, jadi tidak akan hilang. Nah, mungkin Bapak Ibu masih kosong ya, karena belum membuatnya. Nah, untuk membuat papannya, untuk memulainya, kita ketuk lambang tambah di pojok bawah di sini. Ketuk tambah, nanti akan terbuka papan baru yang bisa siap kita gunakan. Oke, saya tunggu sampai sini penjelasannya. Oke, sudah sama Bapak Ibu di halaman yang sama kita? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama di sini ada Untitled Game. Ini kita ubah dulu namanya. Kita ketuk satu kali, nanti kita tulis nama, bisa nama tema, bisa nama pelajarannya gitu ya. Misalkan di sini saya menggunakan nama kelas pelatihan misalkan. Bapak bisa diulang lagi, maaf. Oke. Nah, terima kasih Bu. Karena kalau nggak ada yang bicara saya nggak tahu nih. Baik, saya ulangi lagi. Bapak Ibu masuk ke akun Google seperti ini. Yang saya tutup. Masuk akun Google seperti ini. Lalu ketuk tanda apa nih ya, titik-titik 9 ini ya, kotak ini di samping foto kita, dan nanti di scroll ke bawah ada Jamboard. Ini kita buka. Nah, kalau sudah, tadi saya sudah membuka ya, ini ada nih kelas pelatihan. Nah, untuk memulai Bapak Ibu ketuk lambang tambah ini. Ini saya buka. Nah, sampai sini sudah sama Bapak Ibu? Oke, sudah Pak. Sudah ya, baik. Nah, sebelum kita praktek, saya akan jelaskan dulu fiturnya ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sebelah kiri ini ada menu yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Nah, yang pertama Bapak Ibu ada pen, ada pulpen. Ini sebetulnya lebih asik pakai tablet ya, karena kita bisa pakai stylus dan lebih bagus tulisan tangan kita. Nah, di sebelah pen ini, di sebelah pen ini ada tanda panah ya, segitiga ke kanan. Ini kita ketuk satu kali, nanti akan muncul pilihan. Bisa diubah menjadi spidol atau marker, bisa juga jadi stabilo atau highlighter, bisa juga jadi kuas. Ya. Nah, ini kita bisa pilih mau pakai apa alat tulisnya. Contohnya saya pakai spidol ya. Kemudian saya mau pilih warna apa spidol saya, misalkan warna hijau.
Nah, ini menjadi hijau. Setelah itu kita bisa menggunakan mouse untuk menulis di sini. 2 ditambah 3 sama dengan, gitu ya. Nah, kita bisa mengajar seperti ini. Bapak Ibu, nanti saya akan demokan bagaimana caranya membagi layar ini ke anak, supaya dia pun bisa ikut menjawabnya dari jauh, dari rumah masing-masing. Nah, yang kedua di bawahnya ada penghapus, ya. Penghapus jika ada bagian-bagian yang ingin dihapus, ya. Tapi kalau ingin menghapus semuanya bisa menggunakan ini, clear frame. Nah, maka akan hilang, ya, hapus semuanya. Kemudian ini ada tombol pilih, nanti digunakan untuk memindahkan objek. Nanti saya demokan setelah ada objeknya, ya, karena masih kosong. Kemudian ada sticky notes. Nah, ini Bapak Ibu kalau sering ikut pelatihan pasti sering dapat sticky notes, ya, dari pelatihnya untuk nanti nama, untuk segala macam lah. Nah, di sini pun kita ada sticky note virtual. Nah, kita bisa ketuk 1 kali. Nah, di sini ada warna di atasnya, ya, bisa memilih memakai warna apa sticky notes-nya atau nggak mau pakai gitu, ya. Misalkan warna kuning. Nah, di sini manfaatnya bisa digunakan untuk mind mapping atau brainstorming. Kalau untuk soal bahasa bisa juga untuk membuat kalimat acak. Nanti anaknya yang menyusun. Misalkan kalau bahasa Inggris ini saya buat 1 kata, ya, he misalkan. Lalu saya buat lagi, misalkan kemudian terakhir saya buat lagi. Nah, ini anggaplah sudah ada kalimat lengkap, ya. Nah, ini misalkan Bapak Ibu bisa acak, gitu, bisa dipindahkan. Bisa juga pakai tombol ini select untuk memindah-mindahkan. Bapak Ibu misalkan bikin banyak sticky note, nanti anak diminta untuk menyusun. Nah, ini bisa nanti susun sama anak. He eats banana, gitu ya. Dia makan pisang. Nah, ini bisa digunakan. Atau Bapak Ibu bisa menampilkan 1 judul, nanti anak membuat sticky notes-nya, menambahkan, ya, seperti ini. Kan nanti dibuat interaktif. Nanti siswa pun bisa membuat sticky note di handphone atau di tablet masing-masing. Nah, berikutnya ada gambar. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu memvisualkan gambar langsung di papannya. Jadi nggak usah ke Google lagi, cari gambarnya, disimpan, lalu diupload. Itu sangat old school, ya, sangat jadul. Kita bisa menggunakan ini untuk langsung memvisualkan. Misalkan Bapak Ibu ingin membahas tentang biologi, ya, bisa diklik ini, add image. Nah, di sini ada pilihan. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan gambarnya di laptop, bisa pilih select files. Nanti kita ambil gambarnya yang ada di dalam laptop. Misalkan gambar ini 1, saya ambil, open. Dan dia akan terupload dan masuk ke papan digital ini. Nah, seperti ini. Kita bisa kecilkan, bisa kita besarkan, ya. Nanti saat kita mau menunjukkan, ini adalah platform Apple untuk education dan sebagainya. Nah, atau kalau kita mau mengambil langsung dari Google, kita nggak punya dokumennya, kita klik saja Google Image Search. Nah, di kolom ini kita ketik mau cari apa. Misalkan gambar ikan. Kita langsung tekan lambang pencarian ini, search. Nanti akan muncul banyak ikan di sini. Bapak Ibu tinggal pilih, ya, mau menampilkan ikan yang mana, misalkan ikan ini. Kita pilih select dan nanti akan masuk ke sini ikannya. Nah, Bapak Ibu bisa sambil mengajar nih dengan menjelaskan objek yang ada di dalam tampilan ini. Dengan sangat mudah tinggal cari, masuk ke sana. Dan seperti itu. Kemudian ada shape, ya, bentuk-bentuk. Jadi untuk matematika, membuat kubus, membuat segitiga itu bisa dibantu dengan ini. Nah, bisa memilih mau pakai yang mana. Nanti tinggal misalkan mau membuat persegi, tinggal kita buat dan akan langsung bagus, ya. Akan langsung bagus gitu. Misalkan mau ganti, mau buat lingkaran, nah, bisa, ya. Tinggal membuat dibuat oval juga bisa. Tinggal menggunakan mouse saja. Seperti ini. Jadi sangat bermanfaat. Nah, selain bisa pakai tulisan tangan, juga bisa menggunakan
Nah, Bapak Ibu, bisa menggunakan kotak teks, text box. Ini bisa nulis juga, misalkan di sini. Nah, kita bisa menulis ya. Ini bisa kita panjangkan sesuai keperluan kita ya, teksnya sebanyak apa. Nah, yang terakhir adalah laser. Ini untuk pointers kalau lagi ngajar ya. Mau nunjukin sesuatu, nanti dia akan hilang, jadi nggak penuh oleh coretan kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu jika menggunakan Jamboard. Lalu kita bisa mengganti background-nya. Bisa yang ada titik-titiknya, bisa yang ada garisnya untuk menulis ya. Bisa juga yang ada kotak-kotak matrix ini, atau ganti warna atau pakai hitam, pakai blackboard juga bisa. Berarti ininya pilih yang warna putih ya supaya terlihat. Nah, jika papan ini sudah penuh, Bapak Ibu bisa bikin papan kedua pakai tombol ini. Nah, nanti dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa mulai mengisi lagi ya sesuai dengan konten. 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, andaikan sudah selesai pembelajarannya, ini bisa kita simpan dan jadikan sebagai PDF. Jadi untuk bukti saat diminta bukti pembelajarannya mana, ada nggak gitu ya. Ini bisa ketuk titik 3 di sini dan Anda download as PDF. Jadi semua layar papan ini akan terdokumentasi dengan baik. Sehingga ketika ada akreditasi, ada supervisi, itu bisa dibuktikan walaupun digital gitu ya, dapat dibuktikan. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan tunjukkan bagaimana membagikan ke siswa-siswa. Berarti saat ini saya anggaplah sebagai, mohon maaf, menjadi guru Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu menjadi siswa saya. Nah, Bapak Ibu lihat di kolom ini ada tulisan share atau bagikan. Dan saat ini masih terkunci, private to only me, jadi hanya untuk saya. Nah, kita bisa ketuk tombol ini. Nah, kemudian di bagian bawah di sini, di get link di restricted, kita ubah. Kita ubah ke anyone. Ini diklik lagi, ini sudah ya. Sudah jadi anyone, jadi siapapun yang saya bagiin linknya bisa melihat. Nah, kalau siswanya mau ikut nulis, ini kita ubah ke editor. Nah, cukup kita copy linknya. Kita done. Nah, setelah itu saya akan bagikan ke Bapak Ibu linknya di kolom Zoom. Nanti tinggal diklik, akan masuk ke papan ini dan Bapak Ibu bisa mencoba sambil menjawab, menulis, mencoba-coba, menambah halaman dan sebagainya. Saya bagikan di kolom chat. Saya stop dulu. Saya bagikan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu diklik di kolom chatnya di Zoom untuk mencoba kita menggunakan papan digital sama-sama. Kita simulasikan seperti pembelajaran. Bapak Ibu bisa langsung ke papan yang kedua dan menjawab soal yang sudah saya buatkan. Bapak, halo, numpang tanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Pak, kalau saya itu kan Zoom-nya menggunakan HP, tapi saya sudah mencoba untuk menggunakan laptop. Apakah bisa berbagi juga, Pak? Ya. Bisa ikut dengan Bapak tadi itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya. Ibu bisa juga mengklik link yang saya berikan, nanti bisa masuk. Pakai handphone juga bisa untuk Google Jamboard ya, selama sudah diinstal aplikasi Jamboard-nya di handphone. Jadi kalau di handphone harus diinstal ya, harus diinstal versinya. Gitu ya, baik, terima kasih. Baik. Nah, Bapak Ibu sudah kebayang ya, nanti ngajarnya kayak gimana ya? Nanti tinggal dikreasikan mau ngajar apa. Gunakan fitur ini ya untuk menulis, untuk pakai text box, untuk mencari gambar dan sebagainya. Nah, ini kita bisa buat skenario-nya, kan dibagikan dulu linknya gitu ya. Anak tonton dulu, lihat dulu. Setelah itu, setelah misalkan Bapak Ibu bikin soal, nulis soal, nanti silahkan anak-anak menjawab ya, login. Nah, supaya tidak bertumpuk,
semuanya nulis, kita bagi kelompok Bapak Ibu. Misalkan ada 5 kelompok. Berarti Bapak Ibu buat 5 papan. Nah, nanti papan pertama untuk kelompok 1, papan 2 kelompok 2. Sehingga ketika dia masuk, dia akan pindah ke papan yang kedua. Nah, guru tinggal mantau nih, tinggal lihat. Kan bisa lihat live tuh ya. Ada yang nulis, ada yang ngapus, kita bisa melihatnya dengan jelas. Nanti saat waktunya habis, kita bisa matikan akses dia untuk menulis. Nah, tinggal diketuk lagi lambang share di sini. Nah, ini kita ubah lagi, kita ganti ke view. Kalau saya udah begini, anak tuh sudah nggak bisa lagi nulis. Karena sudah ditutup aksesnya. Seperti itu. Nah, ini ada soal di halaman ketiga, ada yang mencoba nih ya, menuliskan. Dan ini tak terbatas, Bapak Ibu bisa banyak. Jadi bisa sesuaikan dengan jumlah pembelajarannya atau materi yang dibahas. Nah, monggo bagi yang mau diskusi di tahap Jamboard, silahkan nanti sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Atau ada yang mau mencoba share screen, silahkan nanti saya pandu membukanya, menggunakannya. Silahkan Bapak Ibu, dimanfaatkan waktunya. Saya tadi Pak, maaf ketinggalan tadi pas waktu share. Untuk share. Oke. Cara, ya. Untuk share ini ke anak-anak ya Pak ya? Iya. Kita lihat Pak, di pojok kanan ada tulisan share kan? Nah ini diklik. Nah nanti Bapak klik yang bagian get link ada change, ubah. Nah Bapak klik, kan awalnya itu begini, awalnya restricted ya, hanya kita yang punya. Ini kita ubah ke anyone with the link. Jadi siapapun yang Bapak bagiin link ini bisa masuk. Nah setelah itu Bapak tentukan dia hanya masuk tapi untuk lihat saja, atau masuk bisa mengedit dan bisa menghapus. Nah, maka kita ganti ke editor supaya dia bisa masuk. Nah, ini cocok untuk kelas-kelas atas ya, 4, 5, 6 gitu ya. Untuk dia bisa nulis, dia mulai bisa mencoret-coret di situ. Nah, itu klik copy link. Copy link, klik done. Nah, Bapak tinggal bagikan lewat chat Zoom, chat Google Meet, atau lewat WA grupnya ya, ke anak-anak. Sehingga dia bisa masuk. Seperti itu, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu, terkait Jamboard? Sudah kebayang ya, bagaimana penggunanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, saya boleh sedikit bertanya? Boleh. Ya. Kan ya. Lalu kita klik checklist. Kemudian kita klik move here, pindah ke sini, si Google Form yang sekarang kita buat. Nah, maka secara otomatis file ini sudah tersimpan di tempatnya, ya, di folder yang memang nanti isinya adalah kumpulan pembelajaran. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan kolom deskripsi, ya, untuk menuliskan misalkan tujuan pembelajarannya apa. Misalkan kalau di sini kita ganti misalkan sejarah kota Jakarta misalkan. Maka di bawahnya sampaikan tujuan pembelajarannya apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu di kolom pertanyaan bawah ini bisa kita buatkan nama ya, identitas dulu ya, identitas siswa. Misalkan nama lengkap. Kemudian kita wajib diisi, aktifkan, lalu kita duplikasi. Nah, di sini kita buat kelas. Jika memang kelasnya kalau disampaikan beda-beda ya, kelas 7A, 7B, 8A, 8B, itu bisa dibuat. Kita bisa buat multiple choice, atau kita buat esai. Sekarang 7, 7A, 7B, 7C. Nah, berikutnya kita tambah lagi di sini misalkan pertemuan. Kita bikin lagi multiple choice-nya. Pertama, kedua, atau ketiga. Kan Bapak Ibu sudah punya jadwal ya di silabus. Di materi ini ada berapa kali pertemuan. Ya, kita bisa buatkan. Ini sekaligus juga sebagai rekap absen. Jadi sekalian. Nah, setelah ini kita buat new section.
kita buat halaman kedua. Kalau semacam di buku ya. Kita buat halaman kedua. Nah, di sini Bapak Ibu mulai memberikan materinya ya. Kita tuliskan sejarah kota Jakarta. Nah, kita gunakan kolom deskripsi untuk menjelaskan materi kita. Kalau yang suka nulis, ngetik, boleh diketik. Kalau mau copy paste juga bisa, kan tinggal namanya fakta kan mudah ya, sama. Kita misalkan buka di Wikipedia. Nah, kita buka saja untuk menunjukkan, nah kita copy. Jadi nanti siswa bisa membaca materi ini, cukup di Google Form. Nah, kita copy di sini. Nah, jadi di halaman... Saya menemukan beberapa tempat fotokopi di dekat handphone saya aktif nih. Nah, jadi di halaman 2 ini kita sampaikan materinya apa, gitu ya. Materinya apa. Nah, berikutnya kita bisa selain teks juga bisa masukin video. Jadi kita klik add video di sini. Nah, kita bisa cari videonya yang sesuai dengan pelajaran. Ya, Kota Jakarta. Kita enter. Nanti akan tersedia banyak video yang bisa kita cek sebelumnya satu-satu ya. Lalu kita pilih. Misalkan saya ambil yang awal, yang pertama. Nah, lalu klik select. Maka sudah masuk video atau materi kedua yang berupa video. Jadi selain ada juga model teksnya, penjelasannya, ada juga videonya gitu ya. Tinggal kita tuliskan judulnya. Sejarah Kota Jakarta. Nah, berikutnya kita bisa masukin juga gambar atau foto-foto ya yang bisa mendukung penjabaran materi kita. Bisa kita upload, bisa kita langsung gunakan Google Image Search. Misalkan Kota Jakarta, tempo dulu misalkan. Ya, ini kita bisa pilih ya beberapa spot gambar. Insert, masuklah gambar kedua. Nah, ini kita jadikan sebagai bahan aja ya. Jadi kita nggak perlu banyak aplikasi sebetulnya. Kalau hanya untuk mendeliver konten ya, mendeliver konten. Tahun berapa nih ya? Zaman dulu lah ya. Zaman dulu. Oke. Setelah itu jika di sini kita cukup dirasa sudah ngasih materinya ya, sudah ada videonya, sudah ada juga gambarnya, kita tinggal buatkan section berikutnya yaitu quiz atau tes ya untuk menguji pemahaman siswanya nih setelah diberikan materinya, diberikan video untuk ditonton, ada gambarnya, kita tinggal uji. Buat saja soal 5 soal ya, sama seperti kita di kelas kan. Kita ngajar materi, sebelum waktunya habis kita tes dulu nih. Sudah paham belum yang kita diskusikan? Nah, di sini bisa kita buatkan kuis. Misalkan saya buat asal saja. Bukan soal nomor 1 ya. Asal mula nama Jakarta. Ya. Kita pilih. Yang betul adalah misalkan di sini opsinya pilihan ganda, maka bisa tuliskan Batavia atau Jayakarta. Nah, anggaplah saya duplikasi biar cepat ya. Saya duplikasi lagi, saya duplikasi lagi, saya duplikasi lagi. Nah, lalu karena ini mau dibuat kuis, maka diaktifkan ya model kuisnya. Di setting, di quiz ini dijadikan make quiz, lalu kita save. Nah, di bagian bawah ini kita tinggal tentukan kuncinya ya, misalkan Batavia. Misalkan Batavia ya, misalkan ini juga sama, kita buat kuncinya. Kita juga buat sama, kemudian juga buat sama, kemudian juga buat yang sama. Nah, jadi ini sudah selesai, sudah satu paket lengkap, media ajarnya ada, gitu ya. Kemudian bahan ajarnya juga sudah ada, lengkap dengan asesmennya juga sudah ada dalam satu
aplikasi yang namanya Google Form. Nah, satu lagi. Oke, coba kita lihat ya bentuknya seperti apa sih jadinya. Kita ketuk lambang mata ini. Nah, ini anggaplah kita siswa ya. Jadi kita kasih linknya, anak pembelajaran kita hari ini ya. Silakan dibuka link ini. Maka dia masukkan alamat emailnya, tuliskan nama lengkapnya, dia pilih kelasnya, dia pilih ini pertemuan pertama. Setelah itu next. Nah, di sini dia akan baca. Karena memang ditugaskan oleh gurunya, dibaca sejarahnya, lalu dia putar videonya, ya. Kemudian dia lihat juga foto-fotonya yang ada. Nah, setelah dia siap, oke, dia bisa next untuk latihan menjawab soal, gitu ya. Kalau dia lupa, dia bisa balik lagi kan, bisa back lagi. Nah, untuk, ternyata jawabannya. Kan ini untuk bahan namanya pemahaman ya. Jadi bisa balik lagi. Pilih misalkan Batavia, sama klik submit, maka sudah dapat semua ya, sudah dapat semua pembelajarannya, materinya sudah, soal-soal kuisnya pun juga sudah didapatkan. Itu mungkin sedikit ide ya, ide dari saya, bagaimana penggunaan Google Form juga cukup untuk pembelajaran jarak jauh, apalagi yang sistemnya asinkronus ya, yang tidak berjalan live seperti jam pelajaran. Nah, silahkan kalau ada yang mau berbagi lagi, yang mau share ide lagi juga boleh ya. Bisa juga mengadopsi pola ini untuk kegiatan pembelajarannya di kelas. Silakan Bapak Ibu. Semoga belum lobet semangatnya ya. Sudah siang, sudah jam-jam krusial ini. Semoga tetap masih semangat. Iya. Ya Bapak Ibu silakan. Bu Sri mau berbagi, silakan Bu Sri. Enggak. Nanti dilanjutkan. Jadi diumumin aja ya. Tapi baru jam itu. Tapi udah azan. Mulai lagi jam 12.30. Ini koordinasi sama Bu Susi dulu. Oh iya. Halo Pak Adin. Ya, halo Pak. Kayaknya ini perlu istirahat dulu kali Pak Adin ya, biar ya. Dicas dulu kali ya. Ya. Bu Susi. Iya. Ya, sebentar Bapak Ibu nunggu dari pembina. Jam mulai lagi jam? 12:30. Halo, mulai lagi jam berapa, Bu?
Bapak dan Ibu, saya ulangi. Kita break dulu sampai dengan jam 30. Silahkan yang mau melaksanakan ibadah, sholat zuhur, makan siang, dan sebagainya, kami persilahkan. Pak Indro. Pak, Ya, Bun. keputus, Pak. Ya, Bun. Mohon kita diskusi dulu dengan Bapak Adi. Oh iya. Dengan Bapak Adi, bagaimana kesediaan beliau dan juga kesediaan teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru Wilayah 2, apakah mau dilanjut? Ini resminya sampai jam 12.30. Kalau sampai jam 12.30, saya rasa langsung lanjut saja. Ini kesediaan Bapak narasumber kita, bagaimana pendapat? Gitu. Baik. Ya, monggo. Ya, Pak Hadi, gimana? Kalau saya insya Allah ya, kalau dilanjut juga monggo silahkan. Insya Allah sampai jam 1:30 masih bisa, karena saya jam 3:30 itu ada acara lain, jadi mungkin istirahat dulu. Tapi jika mau dipending untuk lanjut atau langsung juga bisa. Saya mengikuti saja, Bu. Oh, sampai 1:30 itu Pak Indro toleransinya. Iya, bisa berarti. Iya. Iya, Bun. Istirahat dulu berarti, Bun. Oh, baik. Terima kasih Pak Andin atas kesediaannya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Pak narasumber hebat kita ya. Hebat ya Pak ya. Oke, baik. Jadi sesuai dengan nanti kesediaan Pak Adi untuk berbagi ilmu dengan kita semua, masih bersedia menemani kita sampai pukul 1:30. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk istirahat, melaksanakan ibadah sholat zuhur. Masuk lagi jam berapa Pak Indro? Jangan terlalu lama. Oh, jangan terlalu lama. Masuk lagi jam 12.15 ya Bu ya. Iya. 12.15 masuk lagi, tentunya dengan link yang tadi sudah dibagikan tadi pagi. Ya, kalau tidak ini Zoom-nya tidak usah ditutup juga enggak apa-apa. Nggak usah ditutup aja, lebih bagus. Nggak usah ditutup. Nggak usah ditutup, tinggalin aja. Iya. Ya. Nanti Bapak Ibu jam 12.15 harus sudah standby lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih, Bu. Istirahat sebentar. Selamat. Baik. Bapak Ibu istirahat sampai 12.15. Jadi gerak cepat. Karena sampai selesai sampai 1:30. Ya. Nggak usah ditutup linknya di sini aja. Siap, Bu. Ini rekamannya di itu merekam juga. Enggak kan? Udah enggak usah. Udah merekam gitu. Di pos. Ini aku tutup, kan ini suruh merekam tadi. Aku tutup ya. Oh. Berarti aku tutup dulu ini. Ini belum ditutup. Kok rekamannya bisa 2? Udah dibuka aja nggak apa-apa, ntar dipotong aja. Iya. Yang mau sholat dulu, mau makan silakan makan dulu. Pilih yang mana dulu? Videonya ditutup aja. Videonya ditutup. Yang mana Pak? Yang gambar video. Sama kalau dari jauh nih Pak. Yang mau makan dulu silakan. Yang mau makan silakan. Terima kasih. Sayurnya mana? Ada tulisan enggak?
Colokkan, tolong nyolokkan. Ada tulisannya sholat dulu, makan dulu. Jangan makan sambil sholat katanya. Itu nggak bosan apa di rumah, kami berdua di sini berdua. Permisi. Masa tuh Abi di situ sama kakak Abi. Pak Indro nggak mungkin kan? Pak Indro ikan kali ya? Aku ikan. Pak Indro kali. Apa sih namanya? Sholat dua, sholat. Orang tinggal nyebrang doang. Speakernya pada di dulu ya. Ya, baik. Saya jelaskan rasa saja seperti menggunakan aplikasi PowerPoint ya. Ya. Tinggal diganti-ganti saja. Ini contohnya. Ini contohnya yang sudah saya nah, ini kan infografis. Ya. Nah ini sebenarnya contohnya saya buka dalam bentuk slide. Nah seperti ini cocok untuk Bapak Ibu tinggal mau menyampaikan kedua bisa buat yang juga seperti ini. Ini kan tinggal diganti saja, diklik title-nya diganti dengan pembelajaran Bapak Ibu. Dan banyak lagi ya. Ya, ya. Ini tinggal siap gunakan, siap pakai ya untuk kebutuhan. Oh ya, baik. Nanti saat diedit, Ibu nanti bikin dua PowerPoint. Misalkan saya bikin new di sini, bikin new PowerPoint. Nah ini yang kosong, yang blank. Nah kita nggak usah bikin awal, tinggal buka yang tadi, yang info dari saya itu, tinggal pilih, saya copy saja, copy, lalu saya balik ke saya pastekan di tempat saya. Nah kita masuk. Di sini kita bisa mulai ngedit, ya. Kita ganti pembelajarannya apa, ya. Misalkan di sini kata surya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti icon mobilnya pakai yang lain, ya. Bisa tuliskan di sini apa poin-poinnya ada sebelah sini. Jadi ketika diputar itu menarik, gitu ya, bagus. Itu sudah jadi. Yang kedua, kalau butuh banyak template, bisa mengunjungi Slideshow. Bisa mengunjungi Slideshow. Di situ banyak banget template yang bagus. Slideshow ya. Yang bisa Bapak Ibu gunakan. Slideshow. Nah ini contohnya sudah ada, ini sudah jadi template-nya nih. Tinggal Bapak Ibu cek mau pakai di PowerPoint atau Google Slide. Kalau di PowerPoint, klik di sini. Misalkan mau bikin buku tahunan pakai PowerPoint, bisa. Tinggal gunakan template yang ada di website Slideshow ini. Saya kirim link
Contohnya yang di download ada kurang lebih 8 menit. Kita enable editing, itu banyak tersedia di slide aja. Kita delete ya. Nah, kedua, nah kita ganti foto kita di file. Cari foto bapak dan ibu yang sudah ada atau sudah pakai. Misalkan seperti saya pasang gitu. Nanti cari yang bulat yang saya bagi. Yang diganti nama dan seterusnya. Ini ada 52 slide yang di sini banyak yang tinggal diisi diganti dengan konten. Ya, linknya saya kirim di chat ya. Link website-nya. Ya, cukup Pak Andin, terima kasih atas penjelasannya. Jadi intinya yang template PowerPoint itu tadi kita tinggal mengganti ya Pak Andin ya. Retitle-nya tinggal ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, betul. Mungkin Mas saya ada lagi yang mau disampaikan Bapak? Cukup. Cukup. Ya. Oke, baik. Agenda untuk pelatihan hari ini sudah begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita. Tentunya kami Dewan Guru juga menyampaikan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan ini. Untuk mengakhiri dari pertemuan ini, mohon kepada Ibu Susiarti selaku supervisor kami. Halo Ibu Susiarti. Halo Bu Susiarti. Ya, siapa? Siap. Oh iya. Materi dari ya. Pak Andin sudah selesai, Bun. Jadi kami mohon kemudian Ibu untuk menyimpulkan atau memberikan sumbang saran untuk kami guru-guru, dan tentunya kalau melihat apa yang kami butuhkan sebenarnya masih sangat kurang sekali Bu, karena untuk praktek, karena ini prakteknya secara online Bu ya, jadi kadang-kadang harus terputus-putus, kadang-kadang juga harus kesana kemari gitu. Alangkah bagusnya memang ke depan kalau praktek bisa dilakukan secara tatap muka, itu akan lebih baik. Baik Bu, kami persilahkan kepada Ibu untuk memberikan arahan pada akhir sesi ini. Ya, terima kasih Pak Indro. Tentu saja yang paling utama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andin yang hari ini luar biasa berbagi ilmunya kepada kita, yang mungkin sebelumnya kita belum pernah membuka ilmu yang baru saja kita terima. Nah, terima kasih Pak Andin. Mudah-mudahan Pak Andin
tidak jerat, tidak mendampingi kita. Besok masih ada di wilayah, dan nanti pada tahap keempat ada akan tagihan Pak Andin untuk tampil hasil dari pembinaan Bapak Andin saat ini. Dan mungkin ada sekolah lain nanti Ibu Kepala Sekolah mau memanggil Pak Andin kembali. Nanti Srengseng Sawah 07 Genti yang diundang. Kalau sekarang kan diundang Srengseng Sawah 07. Nanti Srengseng Sawah diundang dengan sekolah lain. Sudah Pak Andin, nggak usah terlalu banyak. Ini kalau hari ini sudah dikuasai, sudah luar biasa jempol. Itu saja dari saya, Pak Indra, Pak Andin, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu kasih aplaus dong buat Pak Andin. Terima kasih sekali. Terima kasih juga super hebat untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Indra. Iya. Terima kasih Bu Susi atas saran akhir dari sesi yang terakhir ini, dan tentunya masih ada satu tahap lagi, yaitu di tahap yang keempat untuk pelaksanaan supervisi mutu ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu kita bahwa di tahap yang keempat itu adalah action dari apa yang kita sudah dapatkan hari ini. Barangkali nanti ada di antara teman-teman apa kita panggil lagi ya Pak Andin? Ya, lebih baik kalau misalnya Pak Andinnya dipanggil untuk sekaligus mereview gitu Bun. Dari hasil kerja teman-teman lebih baik. Tapi kalau Pak Andin waktunya nggak ada ya kita nggak bisa maksakan Bun. Iya. Ya, jadi itu untuk tindak lanjut berikutnya pada tahap yang keempat ya Bu ya. Pak Indra terputus apa ya? Bisa Bu. Oh, ya monggo. Halo. Ya. Ya Pak Indra. Ya, baik. Jadi itu tindak lanjutnya ya Bun ya. Jadi ada tagihan yang memang harus nanti dipresentasikan pada tahap yang keempat ya. Iya, betul. Betul Pak Indro. Kemudian untuk sekolah yang tidak tampil di tahap keempat, nanti saya dan Bu Kasatlak melalui praktek dengan anak-anak. Ya. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan tahap yang ketiga ini. Barangkali sebelum ditutup, Ibu Sri Sediawati akan menyampaikan pesan-pesannya kepada Bu Sri. Kalau silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sungguh hari yang luar biasa buat kami ya Pak Adin ya. Karena sudah banyak sekali yang pun belum menguasai benar, tapi tidak-tidaknya sudah ada gambaran sehingga kami tinggal memperdalam. Mungkin harus bekerja dalam pelaksanaan menggunakan sama-sama dengan teman-teman yang ikut meeting ini sehingga bisa menambah wawasan kami dalam pelaksanaan menggunakan aplikasi yang tadi disebutkan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar terbuka seperti jendela itu terbuka ada besarnya kepada Pak Adin. Semoga amal Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, menambah ilmu dan bisa menguasai apa yang sudah diajarkan. Jendela itu terbuka, ada udara masuk, cahaya masuk, bisa yang telah dan semuanya apa yang sudah diajarkan. Terima kasih kepada Pak Nadine dan juga kepada Ibu Susi yang telah
Sahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Setiawati. Sebelum kita tutup untuk dokumentasi, mohon kiranya Bapak dan Ibu membuka videonya secara keseluruhan dan minta bantuan Pak Ramdi ya untuk screenshot dari rekan-rekan peserta supervisi mutu tahap ketiga. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu kami minta untuk angkat tangannya 2 jempol ya Bapak Ibu ya. 2 jempol untuk diangkat, tampilkan di layar sehingga kelihatan di dalam layar itu. Oke, layar yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Oke, berikutnya layar yang kedua. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Tahan. Sri Haryati, Ibu Hosanah mohon diaktifkan kameranya. Oke. Tunggu dulu. Pak Safrudin, terima kasih Bu Sri. Ya udah nggak apa-apa, seadanya. Berikutnya layar yang ketiga. Ya, layar yang ketiga dari banyak sekali 15 kosong. Pak Supartono masih kosong, Bu Romlah masih kosong. Ya, mohon dibuka ya Bu Nur Hayati. Tolong dibuka. 1, belum ya? Karena ini akan dikirim ke kementerian ya Bapak Ibu ya. Ya, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu pengawas kita. Terima kasih kepada narasumber kita yang cukup memberikan informasi, ilmu yang cukup banyak. Namun mudah-mudahan tidak bosan kalau seandainya nanti ada di antara teman-teman menanyakan sesuatu kepada Pak Andin untuk belajar kembali. Atas nama panitia dan sekaligus sebagai moderator menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya. Dan kami juga mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan supervisi tahap ketiga ini banyak kekurangan dan hambatan yang dialami. Di akhir dari pertemuan ini, mari kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah Anda supervisi mutu tahap ketiga. Kita ketemu kembali pada pelaksanaan supervisi mutu tahap yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Adin ya. Terima kasih Pak Adin. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor kontak Pak Adin boleh nggak Pak? Ini teman-teman ada yang minta. Boleh ya Pak? Boleh. Oh ya. Untuk yang perlu dengan nomor HP Pak Andin ada di Ibu Sri Setiawati untuk menghubungi Ibu Sri ya. Baik, saya live ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Senyumnya manis Bapak. Nah, senyumnya senyum ceria. Berapa tuh? Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Kita Ibu Aja Nur Ulia. Terima kasih Bu. Iya. Kemudian Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.
Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu Hosana, Ibu Hosana. Salam dari kami yang ingin maju bersama.